Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ciamis menjadi salah satu kabupaten dan wilayah di Jawa Barat yang terkena dampak dari cuaca buruk dan bencana. Mulai dari gempa bumi, tanah longsor hingga banjir. Ratusan orang mengungsi, bahkan 2 warga tewas akibat longsor. Bapak bantuan atuh euy sosok. Jokowi. Video amatir warga merekam detik-detik jembatan Ampera yang menghubungkan desa Cikaso dan desa Sindang Rasa di Banjaranyar, Ciamis, Jawa Barat terputus akibat hanyut terseret arus sungai yang meluap Rabu siang. Warga di 2 desa ini kini terpaksa memutar jalan agar bisa keluar masuk desa. Terkait banjir, sedikitnya 500 rumah warga di 8 desa sempat terendam banjir hingga 1 meter hingga Kamis pagi masih tersisa 2 desa yang masih terendam banjir. Warga mulai membersihkan rumah usai banjir surut. Setidaknya 20 dari 180 kepala keluarga dari 2 kecamatan mengungsi di kantor Balai Desa Sindahayu, Kecamatan Banjarsari, Ciamis karena rumahnya terendam banjir hingga 1,5 meter. Para pengungsi didominasi lansia, anak-anak, dan perempuan. Masa tanggap darurat selama 1 minggu, dan apabila ini dipandang belum selesai, bisa diperpanjang 1 minggu ke depan lagi. Apa yang paling nanti krusial yang akan ditangani secepatnya kira-kira? Yang seharusnya secepatnya adalah nyawa, keselamatan masyarakat. Masyarakat harus betul-betul diselamatkan, dievakuasi, sehingga tidak ada masyarakat yang kelaparan atau kedinginan dan lain sebagainya. Banjir tidak hanya merendam rumah warga, tapi juga merusak fasilitas dan infrastruktur seperti jembatan Cikaso. Memang ini jembatan ini sudah hampir 35 tahun lah, 35 tahun. Dan ini jembatan menghubungkan antara desa Sindang Rasa dan desa Cikaso. Itu jembatan memang gelagar besi, dan jembatan ini memang untuk dasarnya masang kayu, insya Allah dari Bupati langsung menyiapkan untuk nanti direncanakan. Sementara di Kertahayu, Pamarican, Ciamis, 3 orang warga yang merupakan satu keluarga terluka karena terkena reruntuhan bangunan rumahnya. Bahkan satu warga terluka dan terseret listrik saat tertimpa reruntuhan bangunan. Rumah ambruk diduga akibat kondisi bangunan yang sudah goyah setelah sempat diguncang gempa Pangandaran Minggu kemarin. Dari Kabupaten Ciamis, Yosef Trisna, Metro TV. Pemirsa, BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan agar wilayah Jawa Barat waspada cuaca ekstrim dan bencana memasuki bulan Oktober. Bagaimana kesiapan Jawa Barat dan wilayah mana saja yang rawan bencana di musim pancaroba? Kita bergabung bersama Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, Dani Ramdan. Pak Dani, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Dani, bagaimana peta rawan bencana di Jawa Barat sampai dengan hari ini, terutama dengan fenomena yang sempat diinformasikan oleh BMKG, adanya La Nina dan lain-lain? Ya, kalau melihat zona musim yang dipublikasikan oleh BMKG, bahwa untuk Oktober sampai awal November ini, musim hujan akan lebih awal terjadi di daerah selatan. Mulai dari Sukabumi, kemudian Cianjur Selatan, Garut Selatan, Tasik Selatan, sampai Pangandaran. Namun demikian, ternyata dari laporan-laporan juga ternyata di Kota Bogor juga ada kejadian, di Bekasi juga hujan cukup tinggi, dan Kota Bandung. Sehingga di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan sudah terjadi bencana-bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan longsor. Saat ini Anda berada di Ciamis. Untuk Kabupaten Ciamis sendiri, data terbaru yang Anda miliki berapa data korban dan juga wilayah terdampak banjir, longsor, dan gempa? Ya,
Untuk Ciamis saat ini ada 2 kecamatan yang terdampak cukup besar, yaitu Banjarsari dan Banjarbaru. Di sana kurang lebih ada 3.000-an kakak, 3.500 tepatnya, dan jiwanya hampir 5.000 kakak yang terdampak. Namun memang berangsur-angsur saat ini sudah surut. Kebanyakan kembali ke rumah karena hanya terendam saja. Walaupun ada memang data-data kerusakan juga rumah, baik rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Bantuan apa yang sudah diberikan dan masih dibutuhkan, Pak Dhani, untuk para warga yang terdampak? Nah, untuk tanggap darurat mulai hari pertama sampai 3 hari kami tetapkan dulu. Nanti kalau dievaluasi bisa diperpanjang sampai 7 hari, yaitu dapur umum. Karena dengan kondisi terendam, pada umumnya masyarakat tidak bisa memasak, sehingga kita siapkan dapur umum. Yang kedua adalah air bersih, karena sumur-sumur juga ikut terendam, jadi kita suplai melalui tangki air. Kemudian yang ketiga, pos-pos kesehatan, karena biasanya menyertai banjir, longsor itu juga ada penyakit-penyakit ya yang menyertainya, baik ispa maupun gangguan kulit. Nah, adapun yang dibutuhkan saat ini adalah rata-rata penduduk memang membutuhkan alat-alat dapur, alat mandi, kemudian alat tulis bagi anak-anak, ini yang tersuplai, dan beberapa yang memang sampai tempat tidur dan sebetulnya rusak karena terkena lumpur, nah ini juga perlu kita ganti peralatan tidur dan sebagainya. Pak Dhani, kita tahu bahwa saat ini juga di masa pandemi kemudian terjadi bencana seperti ini. Bagaimana upaya terutama dari BPBD untuk tetap menjaga protokol kesehatan namun juga tetap memberikan kebutuhan warga yang terdampak? Ya, meskipun keluarga terdampak mencapai ribuan, namun sebagian besar memang kembali ke rumah atau yang rumahnya rusak sedang dan berat itu ditampung di masih rumah keluarga atau tetangga. Jadi hanya sekitar 15-an kepala keluarga yang mengungsi di pesantren terdekat. Nah, dengan tidak dijalankannya pengungsian, maka protokol kesehatan itu bisa tetap dijalankan karena berada di rumah masing-masing ya. Ya, dan kami mendistribusikan bantuan logistik dari dapur umum itu ke rumah-rumah gitu, jadi dengan bantuan Karang Taruna dan para relawan lainnya. Pak Dhani, kita tahu bahwa cuaca ekstrim mungkin masih akan berlanjut. Bagaimana himbauan agar masyarakat dan pemerintah daerah sendiri siap? Ya, kami sudah menyiapkan instruksi maupun panduan terhadap BPBD Kabupaten Kota yang itu juga dilanjutkan ke para camat dan kepala desa serta lurah, hal-hal apa yang harus dilakukan, dan yang paling utama adalah menyiapkan tempat-tempat evakuasi untuk desa-desa yang memang punya potensi bencana tinggi. Di samping itu kami juga sudah mendistribusi peralatan-peralatan untuk penanggulangan bencana yang sifatnya manual seperti perahu karet dan sebagainya, pelampung, itu di Koramil. Jadi antisipasi sudah dilakukan lebih jauh. Terima kasih banyak atas keterangannya Kepala PLH BPBD Jabar, Bapak Dhani Ramdan, untuk waktunya di Prime Time News.